Di tengah kondisi bencana besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera, Tribuners publik tidak hanya menyaksikan derita para korban, tapi juga perang narasi di ruang digital. Pemerintah telah menegaskan bahwa negara hadir sejak hari pertama, bekerja tanpa kamera dan tanpa sorotan, tapi kinerja pemerintah ini seolah tidak terlihat dan terbagi hingga riuh di media sosial semakin panas. Pertanyaannya, di era visual dan viral seperti sekarang ini, siapa yang kemudian paling dipercaya oleh publik dalam melaporkan semua pemberitaan mengenai kondisi langsung di wilayah Aceh dan juga Sumatera? Apakah kerja senyap dari pemerintah ini cukup tanpa adanya dokumentasi? Dan bagaimana kita bisa membaca komunikasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dari sisi komunikasi politik? Saya akan membahasnya dalam Tribunisan Fokus kali ini, tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, ada pengamat politik, pengamat komunikasi politik, ada Bang Emrus Sihombing. Bang Emrus, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat petang, Bang Emrus. Selamat petang, saya sekarang berada di Siborong-Borong, tepatnya di Hotel Noah, Sumatera Utara. Oke, sekarang posisi sedang di Sumatera Utara. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya Bang Emrus untuk berdiskusi bersama dengan Baik, saya. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Emrus. baik. Saya pikir pengelolaan komunikasi kita keseluruhan, saya tidak bicara komunikasi pemerintah, tetapi komunikasi termasuk pemerintah, termasuk sosial media dan media arus utama, yaitu mainstream, termasuk Tribun News. Yang pasti di dalam media-media harus mewacanakan sesuatu yang terjadi berbasis pada fakta dan data. Fakta dan data dan bukti tersebut harus disajikan kepada publik. Misalnya, kalau ada pejabat negara atau pemerintah mengatakan yang baik-baiknya saja diberitakan, yang kurangnya beritahu kepada kami. Demikian dikatakan oleh mungkin mereka itu adalah di pihak pemerintah. Nah, kalau saya berpendapat dari sudut jurnalistik, tidak hanya pemerintah yang perlu tahu kekurangannya, rakyat juga perlu tahu dong. Gitu ya. Jadi bukan hanya yang baik-baiknya saja diberitakan oleh media arus utama, tetapi juga kekurangan. Karena tidak ada program dalam penanganan bencana ini semua sempurna. Justru kekurangan diberitakan oleh media. Begitu ya. Oleh misalnya media arus utama. Sebagai bahan masukan bagi Prabowo untuk mengawasi. Oh ternyata di lapangan begini ya. Karena media komunikasi itu perantara antara pemerintah dan rakyat atau dalam hal ini masyarakat, termasuk di dalamnya adalah korban bencana. Jadi saya kira sangat tidak tepat kalau ada pejabat mengatakan yang kurang-kurangnya diberitahukan kepada kami. Saya kira yang kurang itu perlu juga dikomunikasikan, tetapi juga dikomunikasikan juga kelebihan, keunggulan, dan proaktif daripada pemerintah. Tetapi misalnya kalau itu fakta disampaikan di lapangan, bahwa ada yang katakanlah masih belum mendapat asupan gizi, makanan, pakaian, kesehatan, air bersih, dan lain-lain sebagainya, harus itu diberitahukan. Diberitakan, tidak boleh tidak diberitakan, hanya disampaikan kepada pemerintah, nggak bisa. Tapi kelebihan-kelebihan program pemerintah yang dilakukan oleh katakanlah para menteri atau katakanlah pemerintah daerah atau siapapun, BNPB misalnya, Badan Penanggulangan Bencana misalnya, diberitakan juga. Jadi oleh karena itu menjadi suatu keseimbangan. Bukankah media jurnalistik cover both side? Kalau hanya positifnya saja yang diberitakan tentang program pemerintah, itu jurnalistik telah melanggar etika jurnalistik, yaitu etika jurnalistik, yaitu cover both side, kan begitu, dua sisi. Tapi menonjolkan kejelekannya juga tidak juga. Jadi sangat tidak tepat. Justru harusnya pemerintah mengatakan terima kasih atas masukan dari media. Ternyata masih banyak kekurangan yang kami hadapi. Ini menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki minggu ini. Begitu. Tidak berarti misalnya dikatakan kami bekerja tidak ada tanpa kamera. Enggak bisa. Kenapa? Sesuatu yang positif juga harus disampaikan, sesuatu yang negatif juga harus disampaikan. Asal berbasis fakta, data, dan bukti yang kuat. Dan tugas jurnalistik, Ibu, adalah mata, hidung, telinga, mulut masyarakat. Dia juga harus mendengar. Mendengar apa?
kekurangan, kelebihan, melihat juga kekurangan dan kelebihan, mencium juga, mencium artinya apa di balik ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Oke, ini kan kita berbicara bagaimana peran media sosial begitu ya, Bang Emrus ya. Karena kan meskipun pemerintah mengatakan sejak awal sudah turun ke lapangan tanpa kamera begitu kan, tapi narasi yang kemudian muncul atau publik kan justru menarasikannya pemerintah lambat, tidak semuanya kemudian dibantu dan di-backup oleh pemerintah. Seolah publik atau media sosial ini yang dinarasikan adalah pemerintah tidak bekerja secara maksimal begitu kan. Kalau dari sisi komunikasi politik, mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi atau mengapa hal tersebut bisa sampai diutarakan oleh publik mengenai kinerja dari pemerintah, Bang Emrus? Baik, ada ungkapan zaman dulu gitu ya. Diam itu adalah emas. Artinya apa? Bekerja tanpa kamera kan sama itu kan? Mhm. Nah, zaman sekarang nggak berlaku itu. Diam itu adalah emas. Tidak. Yang benar adalah semua pekerjaan kita. Kalau itu kita yakin positif dan tujuannya positif, sekalipun prosesnya ada kekurangan, pakai kamera dong. Masyarakat perlu tahu dong. Pemerintah bekerja keras. Jadi kalau dikatakan pejabat pemerintah mengatakan bekerja tanpa kamera, enggak lah. Karena apa? Bekerja pemerintah itu kan APBN, Ibu. Yang mereka ongkos pesawatnya, surat tugas dan lain-lain semua APBN dong. Pakai kamera. Bahkan ajak liput media. Kami mengerjakan ini sehingga diliputlah oleh media. Ketika diliput oleh media, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya kan? Diungkap sisi positif pekerjaan yang diliput media itu atau pakai kamera dan kekurangannya. Justru pemerintah dengan diliputnya kekurangan itu menjadi suatu perbaikan besok harinya. Itu yang benar. Karena tidak berlaku lagi setelah sosial media, Bu. Keterbukaan komunikasi. Diam itu emas pada zaman dulu. Sekarang berbicara itu adalah emas. Gitu loh, berbicara itu emas. Jadi bicarakanlah, sampaikanlah, kerjakanlah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu Ibu, demikian. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sampai kamera ini tidak menangkap kinerja dari pemerintah sejak awal ini, bagian dari bagaimana komunikasi pemerintah justru bisa dikatakan berjalan kurang maksimal untuk media sosial, Bang Emrus. Baik, jangankan media sosial, media arus utama juga. Kalau memang pemerintah bekerja tanpa kamera, kita definisikan kamera diliput media ya, itu arti definisi di situ ya. Jangan diartikan kamera seperti begini, gila lah. Tapi diliput media maknanya di sana. Sangat baik sekali. Ya, pekerja pemerintah diliput oleh kami, diliput oleh media. Kenapa, Bu? Pengen tahu saudara-saudara kita yang ada tua di Pantan Sulawesi, bagaimana saudara-saudara mengalami penderitaan di korban banjir? Kita tahu dong. Oh, ternyata pemerintah melakukan penghinaan yang sangat luar biasa. Sekalipun kekurangan sangat dimaklumi. Misalnya, nah ini makanya pemerintah tidak memahami peran komunikasi. Itu persoalannya sangat, maka muncullah kalimat yang mengatakan bekerja tanpa kamera. Enggak lah. Mereka bertanggung jawab wajib baginya diliput oleh kami atau dalam hal ini media massa, jurnalis, supaya diketahui oleh masyarakat. Masyarakat bisa memberikan koreksi terhadap prof tersebut, gitu ya. Saya kira misalnya kan ada pendapat yang mengatakan bahwa bencana di Sumatera Utara itu tidak kutip apa itu, tidak seheboh di sosial media, apa katanya istilah, bukan seheboh tapi maknanya sama seperti itu. Kan perlu kita kritisasi itu. Ya, tidak semencam di sosial media. Iya kan, Bu? Iya, betul. Tidak semencekam. Kita kritik dong itu. Ternyata dia minta maaf. Bagus, minta maaf itu bagus. Nah itu maksud saya, semua hal harus kita liput, harus kita komunikasi kepada masyarakat, apalagi itu menggunakan APBN. Tapi kalau bila saya tidak menggunakan APBN, bohong bang, kami gini tuh kami buka pakai gradok tuh. Kita ngomong sendiri kan, boleh. Tapi ada pun yang mengakui kita membantu masyarakat, mereka nggak salah media, itu hak itu.
dilarang mereka untuk meliput, tidak boleh, harus diliput. Tapi kalau kita lakukan itu, berkenanlah tidak kami tanpa kamera, boleh. Tapi ketika menggunakan APBN wajibnya untuk diliput kamera atau jurnalis supaya masyarakat tahu apa yang mereka kerjakan. Karena ketika diliput oleh media, diwarnakan di ruang publik, orang menjadi hati nggak melakukan kerjanya. Lebih hati-hati Bu, tidak diliput oleh media. Kalau salah kan nggak ketahuan. Tidak ada program kegiatan tanpa kekurangan. Pas di sana sini. Tapi naikkanlah program pemerintah bagus banget. Bagus banget. Ada di sana sini kekurangan. Masyarakat punya kemampuan menilai kan. Wajar kekurangan itu. Misal katakan di bidang makan katakanlah sehat 5 sempurna untuk semua warga misalnya. Tetapi di tempat tertentu masih ada 2-3 orang walaupun memang tidak menerima sehat tanpa sempurna misalnya. Ada orang di 95 misal. Gitu kan? Itu tidak bisa didapatkan. Tetapi masyarakat memaklumi. Karena pemerintah juga bekerja atas dasar kerja keras. Pasti di sana mereka menghadapi permalahan dan tantangan, jadi masyarakat bisa menilai wajar kan ada kekurangan. Karena itulah pemerintah yang menggunakan BPN jangan sekali katakan bahwa bekerja tanpa harus difoto kamera supaya masyarakat tahu apa yang terjadi di sana termasuk klaimnya dan kekurangan demikian. Bagaimana kemudian dengan statement dari pihak istana begitu ya, Bang Emrus yang mengatakan bahwa seyogianya tidak menyebarkan narasi negatif agar tetap menjaga situasi kondusif mengenai bencana ini. Apa yang bisa dibaca dari keinginan atau imbauan dari pemerintah ini, Bang Emrus? Baik, kita harus definisikan dulu narasi negatif itu apa. Kalau narasi didefinisikan sebagai hoax, nggak boleh dong. Tapi narasi negatif, sesuatu kurangan, definisi narasi negatif, sesuatu kurangan loh, ya kan? Boleh. Nah, jadi harus kita redefinisi negatif itu apa. Kalau negatif sesuatu kekurangan boleh, tapi negatif dalam hoax tidak boleh, alasan apapun. Nah, karena itulah maka pemerintah ketika mereka menyampaikan program bukan kegiatan dan lain sebagainya, saya kira sesuatu kurangan harus dikap. Tapi negatif dalam arti hoax tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh dengan alasan apapun. Dan saya yakin jurnalis profesional yang berada di arus utama seperti Tribun.com, saya yang mereka melakukan apa yang disebut dengan check and recheck, triple check, sehingga mengurangi memperkecil ketidakakuratan data. Kalau 100% data itu jurnalis. Jadi oleh karena itulah maka perlu definisi apa yang disebut dengan negatif. Jadi kalau negatif ada kekurangan pemerintah, liput. Tapi ketika negatif dalam arti memotong pemerintah, membuat posisi pemerintah tidak bekerja, tidak mampu, dan lain sebagainya, kita kerja nggak boleh dong, nggak boleh. Kita serang katakan, saya mengapresiasi bagaimana pemerintah menangani kasus korban bencana banjir Sumatera Utara. Saya harus apresiasi. Tetapi sosial media yang menjadi fakta dan bukti yang ada, bagaimana diri yang belum bertangan, boleh, silakan saja. Tetapi sosial media harus tanggung jawab. Jangan sampai memberitakan berita bohong. Kalau memang terisolasi, baiknya saja. Terisolasi, sekian orang, mereka dimakan, tidak mendapat kebutuhan, dia belum tersanitasi, dan lain-lain. Itu bagi pemerintah sehingga mereka bisa melakukan akselerasi program pembangunan dan sejak itu ditekan oleh media yang belum tertangani dengan baik. Saya kira menurut saya saja pemerintah berubah pikiran apa? Satu hal,
Jangan terima bantuan dari luar negeri. Dari beberapa negara boleh dong. Karena gitu, saya tidak begitu sekat kita andaikan ya, bantuan tolak andan. Saya tidak setuju. Karena ketika bencana di negeri kita berjuang kan, ya kita kirim bantuan enggak. Wajar saling membantu sadar dan kemanusiaan boleh. Jadi beberapa bantuan di luar negeri kecil pun sebesar apapun harus kita terima supaya mempercepat recovery pendirian Bandung masyarakat yang di sana. Jangan tolak. Kalau saya hanya seperti itu, ketika bantuan ini adalah mempunyai anda intervensi terhadap Indonesia enggak dengan apapun. Karena menurut saya bantuan luar negeri kan banyak sekali. Bahkan Presiden mengatakan banyak kepala daerah menelepon untuk menawarkan bantuan. Terima kasih, masih mampu. Nah, kemampuan sejauh mana? Kan kalau kemampuan kita ke atas 100, oke, bikin grade-nya 100. Bantu 20, 120 kan? Iya, menjadi mempercepat manina. Karena itu saudara kita ibu, bayang satu mahanyut. Pakai dipakai melekat di bajunya, kedingin nggak ibu? Saya nggak bisa merasa itu. Saya sebagai pengapa analisis memberi ini. Tapi kalau bicara hati saya sudah mau nangis ini. Dengar itu. Tapi saya harus pendek juga kan begitu. Nanti aja caranya aku gitu. Nah, artinya apa? Bahwa derita mereka itu. Mereka tidur di bawah angin, beratan angin, kedinginan. Saudara-saudara meninggal, orang yang paling cintai, paling dekat. Itu suatu kedihan yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah, bantuan itu sangat perlu dilakukan recovery. Salah satu ibu tidak kebantuan fisik, Bu. Rumah sanitasi, termasuk benar bimbingan psikologis, Bu. Bimbingan psikologis bagaimana mereka menerima dan masalah itu. Saudara, ibu tahu surat panikatnya ditimbun oleh tanah lumpur dan kayu tersebut yang sekarang bertemu. Yang temu juga mereka kan di dalam kedihan. Jadi tuan dalam bentuk katakan bimbingan psikologis, pendidikan psikologi, kita pernah psikologi sangat dibutuhkan, termasuk pendidikan religiusitas, mengimbau kepada psikolog dan para agawan, pendeta, apalagi Pak Kiai, turunlah ke sana memberikan penguatan terhadap sakit sana. Turun bersama karena menurut saya ini peristiwa yang sangat luar biasa yang menurut saya sangat memerlukan bangsa ini sekali peristiwa itu di luar kita dampaknya seperti ini ya. Oke, artinya ketika KSAD ini mengatakan memang kinerja pemerintah ada kekurangan, tapi meminta agar kekurangan ini langsung dilaporkan ke pemerintah dan tidak melalui pemberitaan atau media, ini adalah pendekatan yang sedianya kurang tepat, Bang Emrus? Dari sudut demokrasi, dari sudut profesional jurnalistik tidak tepat. Jadi kekurangan itu diliput media. Diliput aja ya. Kekurangan, tetapi tidak ikut kelebihan pemerintah. Bisa kelebihan Jakarta yang diordin pemerintah. Mereka di sana boleh jadi mengalami suatu permasalahan. Saya kira diliput saja. Baru kemudian ada kelemahan sampaikan ke kami enggak. Kenapa? Karena mereka perlu tahu kelemahan itu. Jadi hanya ada pemerintah yang disampaikan ke publik. Semua bahas pada kalian pun kerangan bukan itu yang menjadi diksi bagi kita perbaiki. Jadi ada kekurangan disampaikan ke kami bisa. Kekurangan harus disampaikan kepada masyarakat media serta. Tetapi para pemilik unsur media juga kita karena mereka saja melakukan editing di sana kan. Karena kita melihat yang bahasa juga sosial media. Oleh karena itulah, maka pemerintah harus bertarung ruang publik. Menyampaikan kepada ruang publik tentang kelebihan mereka. Ibu, misalnya pemerintah punya sumber daya aplikasi, ada Ibu. Cuma tidak diamalkan. Ada Kementerian Dedikasi dan Masih. Berapa APBN habis di sana?
berapa investasi berapa dan lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Informasi, mereka harus dong berperan komunikasi itu di dalam penanganan dampak banjir bencana di Sumatera tersebut. Mana kepada Badan Komunikasi Pemerintah, mereka ada APBN, kerja dong, sehingga publik dikuasai oleh sosial media yang tanggung jawab. Bisa pesan yang di sosial media menurut pemerintah adalah mengandung kelemahan bagi pemerintah. Counter, ini yang kami lakukan dengan sosial media juga. Mereka sumber itu kok ada APBN itu kok setiap ada sumber daya pemerintah komunikasi, setiap kementerian dan ada biro komunikasi kemana aja itu semua. Jadi janganlah lalu kita mengatakan bahwa kelemahan sampaikan kepada kami, enggak, karena rakyat masyarakat perlu tahu itu, tentu perlu tahu kelebihan program pemerintah di dalam penanganan bencana banjir di Sumatera, di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Demikian. Oke, artinya kalau menurut analisa Bang Emrus begitu kan, bagaimana langkah strategi komunikasi pemerintah yang harus diperbaiki begitu Bang Emrus, agar riuh-riuh yang terjadi di media sosial ini tidak terjadi, tapi fokus yang sama-sama dilakukan ya, media bergerak, kemudian pemerintah juga sama-sama bergerak, dan tokoh-tokoh penting juga ikut bergerak untuk menangani sama-sama bencana yang terjadi, Bang? Lakukan manajemen komunikasi. Gitu ya. Ada manajemen risiko kalau ditempuh. Ada kan manajemen redaksi, pembagian tugas, perencanaan, ya pemerintah apa kan gitu. Nah, dia juga komunikasi harus ada manajemen. Misal katakanlah jangan komunikasi. Di bidang keuangan ada manajemen keuangan. Ada nggak manajemen pengadilan? Nah, ada manajemen komunikasi. Sudahkah mereka manajemen ini sehingga penanganan komunikasi terorkestrasi baik? Wah, ini yang saya melihat belum dilakukan manajemen. Ada cenderungan komunikasi pemerintah itu adalah manajemen pemadam kebakaran. Nah, kalau salah satu manajemen komunikasi kan kita bisa mengantisipasi kejadian, ya kan? Manajemen itu kan antisipasi. Sehingga kita melakukan apa kan? Komunikasi pemerintah, saya melihat belum terkelola secara manajemen profesional. Itu coba lihat. Bukan ketika ada masalah lalu di counter. Tidak ada suatu antisipasi terjadi segini. Tidak diantisipasi. Manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola dengan baik. Jadi saya sebagai manajemen komunikasi atau pengelolaan komunikasi pemadam kebakaran. Tanda kalau masalah baru di counter terus. Begitu. Tidak ada perencanaan. Padahal lembaga negara yang tanggung jawab tentang komunikasi dan badan di setiap kementerian ada di biro. Nah, biro mas, bagaimana mengoperasi? Jadi manajemen saya maksudlah yang disebut dengan plan, kan itu perencanaan komunikasi. Pengorganisasian komunikasi, siapa melakukan apa, kan gitu. Kemudian katakanlah kementerian pada dalam negeri tidak bicara tentang luar negeri, bicara tentang bagaimana pemerintah kerja mendorong kepala di daerah lain dengan bantuan. Itu bukan misalnya tanggap terhadap bantuan negeri, tidak, boksinya dari luar negeri, gitu loh. Nah, jadi harus dikelola. Jadi plan, organizing, bakti, memobilisasi yang penting dalam arti terakhir kontrol dilakukan pengawasan. Ketika proses komunikasi dilakukan, di mana kekurangannya? Misalnya dikata kekurangannya adalah tidak sebo di sosial media, itu kekurangan. Baru informasi tidak sampai kepada masyarakat isolasi di Sankor, itu kekurangan. Kok sampai informasi sehingga kita mendapat informasi dari tempat lokasi sehingga bentuk datang ke sana misalnya.
Jadi ada manajemen, yaitu perencanaan komunikasi, organizing komunikasi, actuating komunikasi, menggerakkan, baru controlling. Nah, di semua komunikasi ini harus berjalan apa yang disebut koordinasi komunikasi dan koordinasi harus berjalan. Kalau menurut saya, supaya berjalan komunikasi dengan baik dalam konteks apapun, panahnya berikan manajemen komunikasi itu pada badan komunikasi pemerintah, atau Pak Presiden kasus bencana ini berikan sebagai pengelola penanggung jawab komunikasi, sebagai penanggung jawab ad hoc khusus pada TEDI atau kepada Menteri Sekretaris Negara, sehingga terkelola dengan baik. Kalau saya sih katakan akan lebih diberikan kepada kepala komunikasi, karena itu fokusnya. Jadi pengelola komunikasi basis kepada manajemen belum berjalan dengan baik. Padahal setiap profesi kalau berhasil kegiatan program itu harus berbasis kepada manajemen. Maka dalam komunikasi ada salah satu mata kuliah yang disebut manajemen komunikasi. Lebih tepatnya manajemen proses komunikasi. Kalau kalian ini bisa saja disebut manajemen proses komunikasi penanganan dampak bencana banjir di Sumatera. Ketuanya misalnya saja saja kalau ketua dan komunikasi Pak Teddy atau Pak Sekretaris Negara, atau bisa saja dia yang lain bikin. Oke, artinya penting untuk adanya manajemen komunikasi yang baik dari pemerintah ya Bang Emrus, ya, agar nantinya persoalan bencana ini tidak hanya riuh, tapi benar-benar korbannya terbantu dengan baik, termasuk juga semua aktivitas atau bantuan yang diberikan kepada pemerintah terhadap para korban ini juga bisa diterima informasinya di halayak ramai seperti itu. Dan selain diterima, masa kita jadi tolong. Jadi terima informasi di misalnya sana masih ada kelapa misalnya. Dengan adanya informasi bisa cepat dikirim. Dikasih. Tidak ada tenda. Saya kalau misalnya koordinasi katakanlah kebencana, tunjuk aja satu dalam 1 hari itu bangun tenda situ. Tugaskan tugas yang handal ke sana. Misalnya, kekurangan misalnya, gitu. Fasilitasi, bikin di sana orang masyarakat di sekitar dibawa tempat yang memenuhi syarat kesehatan, memenuhi syarat semua, nyaman, gudang gaya, dan lain-lain. Terutama saudara adik kita yang masih anak, yang perlu kebutuhan pers dan lain sebagainya, sudah dan lain sebagainya. Wah, bila jadi 2 kemungkinan yang ada lakukan, salah satu dari kemungkinan di mana mereka berada, jemput perbaiki yang mereka butuhkan, berikan, atau kita bawa ke suatu tempat tertentu sehingga mereka bisa kita penuhi kebutuhan mereka. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Emrus. Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk kemudian memperbaiki manajemen komunikasi agar semua kritik yang kemudian saat ini muncul begitu ya bisa ditangani dengan baik, alih-alih kemudian meminta agar kekurangan tersebut tidak disampaikan pada media seperti itu. Bang Emrus, luar biasa sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya dalam Tribun Fokus. Semoga lain waktu ada kesempatan kembali untuk berbincang. Bang Emrus tetap hati-hati langsung dari Sumatera Utara mau bersamai kita dalam Tribun Fokus. Terima kasih banyak Bang Emrus. Terima kasih Mila. Salam buat Tribuners dimanapun berada. Ya, demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan pengamat komunikasi politik ada Bang Emrus Siombing dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.